kecil atau besar kita melanggar larangan Allah itu pasti dicatat dosa, ya. Pasti dicatat dosa. Dan itu kalau kita minta tobat itu juga belum tentu diterima. Dan berdampak kalau kita melakukan dosa, nah nanti apa yang kita lakukan, kebaikan yang akan kita lakukan gak bakal diterima. Tapi kalau melakukan kebaikan itu belum tentu diterima, kan? Hanya diberi pahala. Makanya yang paling penting itu adalah kita menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu loh yang paling penting itu. Aku pernah duduk berbonceng dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari. Jadi Abdullah bin Abbas itu pernah dibonceng oleh Rasulullah dan duduk di belakangnya. Faqala, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya gulam, hei anak laki-laki. Jadi ya gulam itu panggilan bagi anak-anak anak laki-laki yang usianya belum dari 10 tahun. Kalau di atas 10 tahun walad namanya. Nah, dan Ibnu Abbas ini, ya, Abdullah bin Abbas itu usianya, karena dia lahir itu 3 tahun sebelum Hijriah dan dia meninggal dan saat Rasulullah SAW wafat, Abdullah bin Abbas itu usianya 13 tahun. Seperti itu. Jadi sekitar mungkin 8 atau 9 atau 7 tahun ketika hadis ini disampaikan kepada Ibni Abbas. Ya gulam, inni wa'allimuka kalimatin, ya. Hai anak kecil atau hai anak laki-laki, inni wa'allimuka kalimatin, aku akan mengajari kamu kalimatin, beberapa kalimat atau beberapa pernyataan. Ini kata sabda Rasulullah kepada Ibni Abbas. Ihfazillah yahfazka, ya. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu, ya. Ihfazillah tajidhu tujahak, ya. Jagalah Allah, ya. Niscaya Allah akan ada di depanmu. Artinya ihfazillah, ya, jagalah, ya, Allah, hak-hak Allah, perintah-perintah Allah, tajidhu tujahak, maka engkau akan mendapatkan, akan menemui pertolongan dan kelembutan dan rahmat Allah. Iza sa'alta, ya, iza sa'alta fas'alillah, jika kamu minta tolong, ya, jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah, dan jika kamu meminta pertolongan, ya mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi ada pertama tadi, ihfazillah yahfazka, ya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, ya. Dan ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah hak-hak Allah, tunaikanlah hak-hak dan perintah Allah, maka kamu akan mendapatkan pertolongan, ya. Artinya pertolongan Allah akan kamu dapatkan dimanapun. Iza sa'alta, dan jika kamu meminta, satu, ya, mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta, dan jika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummah law istama'at ala
ayan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa ya, meskipun semua orang ya, berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, ya, memberikan bantuan kepadamu, lam yanfa'uka, orang tersebut tidak akan memberi manfaat, atau hal yang mereka berikan itu tidak akan memberi manfaat kepadamu kecuali yang memang Allah tentukan untuk kamu. Wa in istama'u ala yaduruka bisyai'in, dan jika orang-orang berkumpul ya, hendak mencelakakanmu ya, lam yaduruka illa bisyai'in, sesungguhnya hal itu tidak akan membuat kamu celaka ya, kecuali yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Rufi'atul aqlam, telah diangkat pena, wajaffatis suhuf, dan telah keringlah lembaran-lembaran lembaran-lembaran suhuf. Rawahu Tirmizi wa qala hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan dikatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi hadis ini berkaitan dengan 4 hal ya. Satu, tentang bahwa kita mesti ya, menjaga satu hak-hak Allah, menjaga perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua juga menjaga hak Allah ya. Hak Allah itu yaitu adalah disembah. Hak Allah itu disembah, ya maka kewajiban kita yang menyembah Allah. Yang kedua juga hadis ini menyatakan tentang perintah untuk ya, meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Meminta pertolongan atau meminta berdoa itu kepada Allah. Tadi iza sa'alta fas'alillah, katanya kan, jika kamu hendak meminta, ya meminta kepada Allah. Yang selanjutnya adalah hadis ini berkaitan dengan kodok ketentuan Allah. Artinya apapun yang ada di dunia ini memang sudah ditentukan jauh-jauh hari di Lauhil Mahfuz oleh Allah. Walaupun orang mau mencelakakan kita ya, walaupun orang akan mencederai kita, tapi kalau ketentuan bahwa di sananya sudah ditentukan Allah tidak akan celaka, ya nggak bakal celaka. Semuanya sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Atau jika orang mau membantu kita atau menyelamatkan kita, walaupun orang seluruh negeri ini mau membantu kita, itu tidak akan mampu membantu kita kalau memang tidak tidak ditentukan oleh Allah. Jadi ini isi dari hadis ini. Artinya apa? Bahwa kita mesti percaya kepada ketentuan-ketentuan Allah seperti itu. Dan itu nggak bisa dirubah. Makanya sudah saya katakan, para aulia Allah itu kalau berdoa itu dibilang saya malas berdoa. Karena kenapa? Ya nggak mungkin gara-gara saya berdoa ya kan, Allah merubah ketentuannya. Nah itu. Nah terus kenapa kamu berdoa? Terus kenapa kamu berdoa? Ya berdoa itu satu ya, li izharil, katanya li izharil faqoh,
Jadi kita itu berdoa hanya untuk menunjukkan bahwa kita itu memang hina. Yang kedua, berdoa itu ya kita hanya melaksanakan perintah Allah. Kata Allah, firman Allah, ud'uni astajib lakum. Makanya berdoa itu ya semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Nanti terkabul apa enggak terkabul. Nah cuman kita hanya melaksanakan perintah dari Allah dan itu dapat pahala. Nah itu sebagian para aulia mengartikan ini. Nah kita yang pertama sekarang, ihfazillah tajidhu tujahak. Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, artinya jaga perintah-perintah yang ada di dalam Islam, yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah. Jaga perintah-perintah Allah itu dan kita laksanakan. Yang dijaga itu ada dua, ya, ada dua. Satu, ada yang harus dijaga secara khusus, yang disebutkan dalam Al-Quran, yang harus dijaga oleh kita, dan itu secara khusus disebutkan. Contohnya, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta, katanya kan. Jagalah sholat-sholat yang 5 waktu itu dan sholat wusta. Itu khusus. Kita harus menjaga sholat. Ya. Makanya di dalam sholat itu, apapun alasan kita, sholat itu harus. Di dalam perjalanan kita tetap harus sholat. Kan susah, makanya ada jama, ada qashar. Nah itu keringanan-keringanan agar kita tetap sholat. Kalau kita sakit nggak bisa berdiri, nggak apa-apa. Yang penting kamu menjaga sholat dengan cara duduk. Kalau duduk kamu nggak bisa, ya tetap juga kamu harus sholat. Kamu sambil berbaring. Yang penting sholat harus dijaga dalam keadaan apapun, kapanpun dan dimanapun. Kalau nggak ada air, sholat kan harus wudhu dulu. Nggak ada air, kan ada tayamum. Yang penting tetap harus sholat. Nah itu ada apa namanya, perintah khusus untuk dijaga oleh Allah, untuk kita jaga supaya apa namanya, agar Allah menjaga kita. Nah itu bentuk penjagaan kita, ya. Dalam hadis ini, di sini dikatakan ihfazillah, jagalah Allah. Bagaimana kita menjaganya? Yaitu dengan cara menjaga perintah-perintahnya. Harus sholat itu. Apapun alasannya tetap. Ya. Yang kedua adalah apa namanya? Ada lagi contohnya yang secara khusus untuk kita dijaga, yaitu dalam surat An-Nur ayat 30, ya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang mukmin untuk memejamkan matanya dan menjaga kemaluannya. Nah itu khusus. Menjaga kemaluan artinya kita tidak melakukan hal-hal yang dilanggar, yang dilarang oleh agama dalam menyalurkan hasrat libido kita. Seperti itu. Ya, contohnya zina, liwat, gitu kan. Seperti itu nggak boleh. Karena kenapa? Karena memang secara khusus Allah melarang kita melarang untuk menggunakan atau menyalurkan hasrat kemaluan kita itu, ya, kecuali dengan cara yang memang diperbolehkan oleh agama. Nah itu yang khusus seperti itu. Nah dan maha adilnya Allah
untuk menjaga, ya, menjaga agar kemaluan kita itu terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Allah ngasih preventifnya, mengasih solusinya atau mengasih caranya, yaitu dengan apa? Ayahudu min absorihim, menjaga mata. Jadi sumber awalnya adalah mata. Kalau kita bisa menjaga mata, secara sendirinya nanti kita juga bisa mampu menjaga kemaluan dari hal-hal yang diharamkan oleh agama. Nah itu, makanya dalam hadis Nabi pernah bersabda, man hafiza baina lihyaihi wa rijlaihi dakhalal jannah. Orang yang menjaga sesuatu di antara kumis dan janggutnya, dan menjaga sesuatu yang di antara kaki-kakinya, dua kaki itu berarti kemaluan, maka dia akan masuk surga. Berarti orang yang bisa menjaga mulut dan bisa menjaga kemaluan, Rasulullah menjelaskan bahwa orang itu akan masuk surga. Karena itu awal dari semua perbuatan-perbuatan maksiat. Nah itu bentuk perintah kita harus jaga yang secara khusus. Yang kedua, yang ketiga, yang khusus itu yang diperintahkan untuk kita jaga adalah menjaga amanah. Menjaga amanah. Makanya pernah suatu saat Imam Ahmad keluar dari masjid, ya, selesai sholat, Imam Ahmad ngelihat ke belakang, ternyata banyak orang yang mau ngaji dengan Imam Ahmad. Akhirnya dia keluar nggak mau ngajarin mereka. Terus Imam Ahmad itu banyak yang mau ngaji sama Syekh, sama Imam Ahmad. Saya nggak mau ngaji, mau ngajarin mereka sebelum jumlahnya nggak lebih dari 18. Kok begitu? Karena semakin banyak murid yang saya ajarin, maka semakin banyak berat amanah yang saya emban. Beda sama sekarang. Kalau sekarang, saya sih senang mungkin karena jamaahnya sedikit, jadi tanggung jawab saya sedikit gitu kan. Tapi kalau sekarang itu kan orang malah jamaahnya tambah banyak, tambah senang. Nah beda sama Imam Ahmad. Karena kenapa? Karena itu amanah yang akan diminta pertanggungjawaban. Kalau ada yang salah paham, ya. Kalau ada yang salah paham di antara jamaahnya, itu nanti yang tanggung jawab itu yang ceramahnya, yang ngajarinnya. Sama dengan guru, ya. Makanya zaman dulu itu kiai-kiai itu nggak mau banyak pesantren-pesantren itu banyak santrinya nggak mau. Banyak santrinya itu nggak mau, beda mau pesantren sekarang. Bikin pesantren sampai 12, pesantren sini bikin lagi, daerah sini bikin lagi, daerah sini bikin lagi, daerah sini. Itu padahal tanggung jawabnya lebih banyak. Itu namanya amanah. Makanya di BSNP itu, kalau SMP nggak salah itu jumlah di BSNP itu murid itu nggak boleh lebih dari berapa, 18 ya. Kalau SMA itu 32 jumlahnya. Bagus pembatasan. Cuman niatnya bukan karena amanah, bukan karena biar amanahnya lebih banyak, karena biar nggak berisik gitu. Kalau banyak-banyak muridnya kan berisik gitu. Coba kalau niatnya ya kan supaya amanahnya nggak lebih banyak. Nah itu amanah. Banyak anak juga, banyak anak juga amanah. Makanya Sayyidina Umar pernah berkata itu, ya karena jadul bala ya kasratul wila wa nuqsanul mal.
biangnya musibah itu banyak anak dan sedikit harta. Nah itu biangnya musibah, cobaan di dunia ini. Makanya orang-orang setelah zaman tabi'in itu sedikit, pengennya sedikit, kecuali zaman sahabat. Anas bin Malik itu 120 kan, anaknya sudah pernah kita ceritakan itu. Kenapa? Karena zaman itu bagus, langsung mereka bisa belajar dengan Rasulullah, ya kan? Dan zamannya zaman yang Islami betul. Jadi resiko anak untuk tidak benar itu sedikit. Nah kalau sekarang anak 2 aja riweuh main HP itu kan, apalagi anaknya 6, 5, wadah pusing. Ya, jadi itu kata Sayyidina Umar itu apa namanya, jadul bala kasratul ila wa nuqsanul mal. Zaman KB itu zaman masih bener kayaknya kan. Zaman masih bener. Tapi artinya ya kalau zamannya niatnya juga kan, kalau niatnya memang untuk poya-poya gitu. Karena niatnya begini, jadi apa namanya, karena khawatir kita tidak bisa mendidik ya, dan zaman semakin rusak seperti itu. Nah itu makanya generasi-generasi setelah tabi'in itu contohnya Hasan, Husain, ke bawahnya itu sedikit anaknya, kecuali zaman sahabat. Nah kita teruskan. Itu ya hal-hal yang bahkan Umar bin Khattab itu pernah dia bicara bahwa amanah itu bagi dia sangat beban. Kalau saja ketika saya memimpin ada 1 ekor kambing yang mati karena kelaparan, saya takut diminta pertanggungjawaban. Itu baru kambing yang kelaparan. Baru kambing yang kelaparan, dia takut diminta pertanggungjawaban selama dia memimpin. Apalagi orang. Sama dengan keturunannya Umar bin Abdul Aziz. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz yang hanya menjabat kalau nggak salah 2 tahun, itu tidak ada satupun binatang yang kelaparan. Bahkan dikatakan ketika zaman Umar bin Abdul Aziz itu tidak ada serigala yang memangsa kambing yang digembalain oleh para penggembala. Saking terjamin, saking makmurnya. Itu apa namanya, ciri ya kan, ciri katanya, ciri makmurnya, enggak makmurnya, enggak adilnya pemimpin itu dilihat dari gejala alam. Binatang pun katanya akan merasa dampak ketidakadilan dari pemimpin. Nah itu contohnya tadi Umar bin Abdul Aziz ketika dia memimpin itu diriwayatkan bahwa tidak pernah ada satu binatang pun yang mati karena kelaparan, apalagi manusia. Nah itu sesuatu yang kita jaga secara khusus ya. Satu menjaga sholat, yang kedua menjaga sumpah, yang ketiga adalah menjaga kemaluan agar tidak digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah sekarang yang khusus, yang umum, penjagaan yang umum, penjagaan yang harus kita jaga kepada yang harus kita jaga secara umum adalah yaitu tadi, kita harus menjauhi larangannya dan
melaksanakan segala perintahnya. Takwa. Jadi takwa itu adalah menjauhi segala larangannya dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan. Itu secara umum yang harus kita jaga, ketakwaan kita. Ya, seperti itu. Dan yang paling penting, saya kan sudah sering katakan, yang paling penting itu adalah menjauhi larangan. Yang paling penting itu menjauhi larangan. Kalau kita melakukan yang dilarang Allah, ya, niat enggak niat, ya, itu pasti dicatat dosa, ya, dicatat dosa. Ya. Dan walaupun tobat itu belum tentu kan, belum tentu diterima, seperti itu. Kecil atau besar, kita melanggar larangan Allah, itu pasti dicatat dosa, ya. Pasti dicatat dosa. Dan itu kalau kita minta tobat, itu juga belum tentu diterima. Dan berdampak kalau kita melakukan dosa, nah nanti apa yang kita lakukan, kebaikan yang akan kita lakukan gak bakal diterima. Tapi kalau melakukan kebaikan itu belum tentu diterima kan, hanya diberi pahala. Makanya yang paling penting itu adalah kita menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu loh yang paling penting itu. Nah sekarang kalau kita sudah menjaga hak Allah, menjaga perintah Allah, baik yang khusus maupun yang umum tadi, maka apa jaminan dari Allah? Ya kan? Jaminan dari Allah, ya, seperti yang sering kita lihat, itu jaminannya bukan hanya berdampak kepada kita, nanti berdampak kepada harta kita. Ya. Artinya kalau kita menjaga Allah, menjaga perintah, ya, menjaga hak-hak Allah, Allah juga akan menjaga kita. Dan menjaganya enggak hanya pada kita saja, menjaga harta kita, menjaga anak-anak kita, menjaga istri kita, menjaga keluarga kita, seperti itu. Jadi dampaknya nggak hanya kepada kita sendiri. Bentuk-bentuk penjagaannya kayak apa? Contohnya orang yang bertakwa, ya, orang yang bertakwa menjaga larangan, menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu kan janji Allah apa? Yaj'allahu makhrajan, kan? Akan diberi kemudahan. Itu bentuk penjagaan Allah. Akan diberi jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, ya, orang-orang yang bertakwa artinya menjaga perintah Allah, itu juga akan diterima. Ya. Wa ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah tidak akan menerima amal ibadah kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Tadi udah jelas, kalau kita menjaga perintah Allah, satu, akan diberi jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Yang tadinya ahli maksiat, ya kan, menjadi benar, menjadi tobat. Itu jalan keluar contohnya. Yang tadinya suka makan hal-hal yang haram, nah, karena dia terus berusaha untuk menjaga perintah Allah, akan dikeluarkan dia selalu mencari hal-hal yang halal. Yang tadinya dia tidak suka ilmu, karena sering menjaga perintah Allah, dia akan menyukai ilmu. Dan katanya ciri orang yang disenangi Allah adalah
orang yang menyenangi ilmu. Kalau kita senang menuntut ilmu, itu ciri bahwa Allah senang sama kita. Nah, Ma'ruf Al-Qarhi juga ngomong begini, ciri orang yang dicuekin Allah mencuekin dia juga untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Jadi kalau ada orang yang suka melakukan hal yang sia-sia, itu ciri bahwa Allah udah acuh sama dia, udah gak peduli sama dia. Nah itu Ma'ruf Al-Qarhi. Atau man yattaqillah, kata yu'allimuhullah, orang yang bertakwa kepada Allah akan diajari oleh Allah, kasih ilmu langsung. Ittaqullah yuslih lakum amalakum, akan diperbaiki juga amal-amal yang bertakwa itu. Kalau kita bertakwa sedikit nanti akan diperbaiki, janji Allah akan diperbaiki perbuatan kita itu, amal soleh kita itu. Nah, itu bentuk penjagaan Allah bagi orang-orang yang menjaga perintah Allah, seperti itu. Dan juga ada lagi, ada yang bertanya, saya udah menjaga perintah Allah, tapi kenapa saya miskin terus? Itu kan ada yang tanya begitu kan? Saya udah menjaga perintah Allah, saya udah menjaga hak Allah, tapi kenapa saya susah terus? Allah berfirman, katanya, Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, ada sebagian hambaku yang sengaja aku miskinkan, karena dengan kemiskinannya dia akan bertambah imannya. Kalau dia aku jadikan kaya, dia malah lupa kepadaku. Itu hiburan, itu kabar gembiranya bagi kita yang susah. Ya, jadi kita saja nggak tahu, ya kan? Jadi ada sebagian hambaku yang sengaja aku beri dia penyakit banyak, ya kan? Karena dengan banyak penyakitlah dia menjadi imannya kuat, bertambah. Justru kalau aku sehatkan dia malah menjauh dariku, maka aku bikin dia banyak penyakit. Itu bagi orang yang penyakitan. Ada lagi itu, jadi makanya kita nggak usah menggerundel dengan keadaan, karena kita kan nggak tahu hikmahnya, itu kan. Nggak usah, oh ini kok nggak adil banget, gitu kan. Nggak usah ngerundel, ada hikmahnya semuanya itu. Itu bentuk kasih sayang Allah. Anak kecil aja kan, anak kecil kata dia main pisau, ya kan, dia main pisau, terus kita marah-marahin, kita larang, apa kata anak kecil? Katanya ayah sayang sama aku, kok aku main pisau nggak boleh? Dia nggak tahu main pisau itu berbahaya kan, seperti itu. Ya kalau kita biarin dia main pisau, atau anak kecil main di pinggir empang, kita larang, terus dia marah, bapak sayang sama aku, masa aku nggak boleh main di empang? Ya bukannya nggak sayang, kalau saya terusin kamu main di empang, kamu kecebur. Sama dengan kita dalam ditakdirkan contohnya untuk kesulitan, nah, itu bentuk kasih sayang Allah. Nah, ini juga ada sebagian hambaku yang sengaja aku bikin kaya. Kenapa? Karena kalau dia kaya maka dia bertambah imannya. Justru kalau aku miskinkan itu hamba, dia akan menjauh dariku, malah kebalik. Kalau masuk bagian ini sih enak. Pak Heru pengennya masuk bagian ini aja nih. Ya, kita kan nggak tahu kan, mungkin nggak besok bisa begitu bentuk cinta Allah kan, bentuk penjagaan Allah mungkin bisa begitu. Nah itu
Yang apa? Yang penjagaan bentuk penjagaan Allah terhadap terhadap kita yang menjaga perintah dan hak Allah. Ini kalau yang sifat-sifatnya ini kalau yang sifat-sifatnya perilaku, contohnya ada Robiah Adawiyah. Robiah Adawiyah itu kan perempuan dan dia janda, dia sendirian. Jadi ketika kita menjaga hak Allah, maka Allah akan menjaga diri kita sendiri dari mara bahaya dan musibah, menjaga harta kita, menjaga anak-anak kita, menjaga keturunan kita, menjaga apa? Menjaga agar tidak membuat kita rusak imannya, atau kita menjadi malah sulit untuk menunaikan ibadah. Nah, Robiah Adawiyah itu dia janda, dia sendirian. Suatu malam dia tertidur, masuk maling yang mau merampok katanya kan, mengambil harta Robiah Adawiyah. Diambil tuh barang-barang Robiah Adawiyah itu. Pas diambil, dia nyari pintu keluar, nggak ketemu itu pintu keluarnya. Kemana tadi pintunya gitu. Akhirnya ditaruh lagi tuh barang-barang yang mau diambil itu. Kelihatan pintu di depan tuh ada tuh. Oh, itu pintunya. Nah, habis itu diambil lagi tuh barangnya, mau dibawa keluar, mau dibawa pulang. Nggak ada lagi pintunya tadi di mana. Nah, itu Robiah Adawiyah itu cerita-cerita sufi kayak seperti ini kan seru. Habis itu habis itu sampai berturut-turut 3 kali. Di sini dikatakan bahwa doa, bahwa jadahu, fahamalah, bahwa alaihi, fa ada zalika miroran kasiron, fahataba. Nah, lama kelamaan akhirnya dia putus asa, udah ditaruh, ya kan? Ada suara. Inkan al muhaibun naiman fa innal mahbub yaqzon. Meski hamba yang dicintainya tidur, tapi yang mencintainya yaitu Allah nggak tidur. Jadi terdengar suara itu, meski ya Robiah Adawiyah yang dicintai Allah itu tertidur, tapi kan Allah nggak tidur, yang menjaga harta Robiah Adawiyah. Akhirnya ya do siaba wa khris minal bab, ya kan? Fa inna yahfazuha wala naduha laka wa in kanat naiman. Jadi habis itu dia tobat, sadar bahwa walaupun karena Robiah Adawiyah terkenal wali Allah, kekasih Allah, walaupun sang kekasih tidur, tapi yang mencintainya yaitu Allah, mengasihinya tidak tidur. Nah, terus ada lagi cerita ya tentang siapa ini? Ra'aitu Rayyan Yusolli. Nah, ada seorang pengembala lagi sholat, habis itu kan kambing-kambingnya kan gak dijaga. Nah, habis setelah sholat selesai, loh kok tumben kambingnya nggak kemana-mana, nggak pergi kemana-mana, nggak berkeliaran. Dia lihat itu, ya kan? Dia lihat serigala pada menjaga kambing itu supaya jangan pergi kemana-mana, gitu kan? Nah, ditanya, gitu kan? Mata istolah hazibu mal gonam. Ditanya tuh sama si serigala, ini gimana ceritanya kok serigala sama kambing kok bisa damai gitu kan? Terus apa kata serigala? Lama istolah robul gonam ma'arobiza. Ya karena Tuhan kambing dan Tuhan serigala kan sama dengan kenapa kita mesti berantem kata serigala? Jadi harta orang-orang soleh akan dijaga oleh Allah. Itu bentuk-bentuk. Ini ada hadis yang ini yang lebih yang agak mutawatir. Ini hadis dikisahkan bahwa ada sahabat Rasulullah namanya
Safinah itu hamba sahaya ya. Tadinya dia seorang hamba sahaya ya, laki-laki yang dibebaskan oleh siapa? Dia minta bebas ya. Minta bebas ya. Minta dibebaskan. Akhirnya dibeli oleh Ummi Salamah. Kamu boleh bebas, saya beli. Asal tugas kamu apa? Tugas kamu adalah mengabdi kepada Rasulullah. Ini si budak ini dibeli oleh Ummi Salamah untuk mengabdi kepada Rasulullah. Akhirnya ya si budak itu dibeli dari majikannya dan dia bebas. Cuman kehidupan sehari-hari membantu Rasulullah. Nah, itu tiap hari kerjaannya apa? Tiap hari kerjaannya kalau Rasulullah bepergian bareng-bareng gitu kan, dia ngikut. Itu orang-orang suka nitipin barang sama dia supaya dibawain gitu kan. Orang-orang sahabat-sahabat yang lain minta dibawain. Itu sampai banyak itu dia kuat membawanya itu. Makanya sampai bahkan dikatakan ada onta sakit pun dia yang gendong gitu. Ini dikatakan sampai onta yang sakit pun dia itu yang saking kuatnya itu badan. Nah makanya dia disebut dengan Safinah. Kata Rasulullah dikatakan, oh kalau begitu ya kan ya, alqa alayya suatu saat katanya nih kan, suatu saat kan dia cerita nih si Safinah itu, suatu saat ya kan, kanat kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Suatu saat aku bersama Rasulullah dalam perjalanan ya kan. Nah, sementara para sahabat-sahabat yang lain pada kecapean. Mereka alqa alayya saubau kata hamalat min zalika syai'an kasiron. Mereka mengasihkan barang-barang bawaannya kepadaku sampai numpuk banyak banget ya kan, dan aku pikul sendirian. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah ma anta illa safinah. Kalau begitu ente itu kapal layar saking kuatnya. Nah suatu saat si Safinah itu diutus oleh Rasulullah untuk mengirim surat ke suatu daerah. Nah dan kebetulan karena mungkin jadi memang prediksi Rasulullah, namanya Safinah itu kan kapal namanya, kapal laut. Nah suatu saat dia memang oleh Rasulullah pernah diperintah untuk menyeberang keluar pulau, keluar negara, keluar jazirah untuk naik kapal, untuk mengirim surat ke suatu daerah. Nah, tiba-tiba kapalnya itu tenggelam, karam ya. Fanazala fis safinah, pangkasarat dan safinah itu karam, fakharaja ilal bari. Mereka berenang ke daratan. Ya. Dan setelah di daratan ya, faja'ahu asad ya, ada didatangi oleh harimau. Nah karena didatangi harimau, walaupun badannya gede kan dia ketakutan. Ana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'i kitabahu anna. Singa harimau gitu. Kamu jangan menerkam saya itu adalah budaknya Rasulullah dan saya itu diberi tugas untuk menyampaikan surat dan saya kesasar. Habis itu nah dan saya kesasar kata si Safinah itu. Maka si faja'ala lasad yamshi ma'ahu hatta dalahu ala tariq. Si singa itu dia berbalik sambil mengepak-ngepakkan buntutnya itu supaya si Safinah ngikut dia itu, ya. Ngikut dia menunjukkan jalan kemana surat itu akan disampaikan. Falama ufaqahu alaiha ja'ala yuhimuhum kana yadi. Dan setelah sampai di tempat tujuan, dia menggerak-gerakkan buntutnya lagi dan mengucapkan kayak menyampaikan rasa selamat tinggal sumarojandu, dan kemudian dia singanya itu pergi. Nah itu jadi ini cerita-cerita para aulia Allah yang yang menjaga
yang menjaga apa namanya perintah Allah dan menjaga hak-hak Allah. Nanti kita teruskan minggu besok karena ini panjang betul tapi seru ceritanya. Man khawallahu khawahu kulla syai'in gitu kan. Wal mural bil khawf. Nanti kita teruskan. Saya mohon maaf karena sudah terlalu lama. Nanti kita teruskan bagian selanjutnya itu tadi baru siapa yang menjaga ya, siapa yang menjaga Allah maka akan dijaga. Berarti besok faiza, jika kamu mintalah kepada Allah. Jika kamu minta pertolongan kepada Allah. Nanti kita teruskan. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.